Halo guys, balik lagi sama channel Ogut ini. Jadi kali ini Ogut mau review film anime lagi nih guys, yang berjudul Kimi no Na wa atau dalam bahasa Inggrisnya Your Name. Pasti teman-teman semua udah pada tahu ya film keren ini guys. Dan film ini juga disutradarai kembali oleh Makoto Shinkai yang membuat film anime yang sama, yaitu Kotonoha no Niwa yang pernah Ogut bahas sebelumnya. Nah, jadi langsung aja, film ini nih diawali dengan mengisahkan tentang dua anak muda yang bernama Mitsuha Miyamizu dan Taki Tachibana. Keduanya diperlihatkan seperti orang yang sedang mencari kekosongan dalam hidup mereka, yang mereka sendiri pun tidak mengetahuinya. Entah mencari sesuatu yang hilang, atau seseorang yang hilang dalam hidup mereka. Nah, singkatnya atau spoilernya, keduanya ini hidup di zaman yang berbeda, namun pada akhirnya mereka bisa dipersatukan kembali nih guys, di ending film ini. Kemudian, scene berlanjut pada suatu pagi yang diawali dengan scene si Mitsuha yang terbangun dari tidurnya. Setelah dalam mimpinya, si Mitsuha ini memberikan pita merahnya kepada seorang laki-laki bernama Taki. Nah, sedikit tentang Mitsuha. Mitsuha ini tinggal di desa yang bernama Itomori di daerah pegunungan Hida nih guys. Mitsuha tinggal bersama adiknya yang bernama Yotsuha dan neneknya yang bernama Hitoha. Nah, ada apa dengan keturunan dari keluarga H ini dengan nama belakang mereka? Nanti kita bahas ya guys. Selain itu, Mitsuha juga memiliki seorang ibu yang sudah meninggal karena sakit yang bernama Futaba, dan juga seorang ayah yang bernama Toshiki. Namun ayahnya ini tidak tinggal bersama dengan mereka karena ayahnya ini lebih memilih untuk fokus kepada urusan pekerjaan dan politiknya guys. Namun menurut saya sepertinya yang berada dalam tubuhnya Mitsuha saat itu adalah Taki yang baru pertama kalinya masuk ke dalam tubuhnya. Dikarenakan kalau kita lihat nih, dia merasa bingung akan apa yang disentuh dan dilihatnya di dalam tubuhnya Mitsuha. Dan ditambah lagi ketika Mitsuha dipanggil oleh si Yotsuha dengan sebutan kakak, si Mitsuha juga malah bingung sendiri kenapa dia dipanggil dengan sebutan kakak. Nah, kemudian ketika sebelum pergi ke sekolah, si Mitsuha, adiknya dan neneknya makan pagi bersama nih guys. Dan menurut saya ini adalah scene waktu yang berbeda ketika Mitsuha bangun pertama kalinya. Nah, jadi di scene ini yang makan ini nih adalah Mitsuha sebenarnya, karena neneknya bilang bahwa dirinya sudah terlihat normal sekarang. Nah, itu kalau pendapat saya salah dan teman-teman ada yang lebih tahu, silahkan langsung komen aja ya guys. Nah, ditambah lagi ketika si Mitsuha ini lagi mau berangkat ke sekolah, dia bertemu dengan sahabatnya yaitu Sayachin dan si Teshi yang memberitahu kepada Mitsuha bahwa dirinya hari ini tampak berbeda dengan dirinya yang kemarin. Seolah-olah si Mitsuha itu kemarin kerasukan sesuatu, kata si Teshi. Nah, selain itu sahabatnya juga memberitahu bahwa Mitsuha lupa akan namanya kemarin, yang dimana dikonfirmasi juga oleh guru di kelasnya yang mengatakan bahwa Mitsuha sudah bisa mengingat namanya kembali hari ini. Nah, hal tersebut membuat Mitsuha semakin bingung dan tidak mengerti lagi akan apa yang terjadi dengan dirinya kemarin. Mitsuha adalah keluarga keturunan Miyamizu, di mana keluarga mereka ditakdirkan menjadi pelayan di kuil. Sehingga keluarganya dari zaman neneknya dan turun-temurun selalu melakukan tradisi tarian Jepang dan melayani di kuil. Sehingga sampai generasi Mitsuha dan Yotsuha sekalipun, mereka harus melakukan ritual tradisi yang sama. Nah, baik Mitsuha dan Yotsuha melakukan acara ritual Kuchi Kamizake, yaitu mengunyah nasi lalu dimuntahkan kembali dan difermentasikan untuk menjadi sake yang nantinya akan menjadi persembahan di kuil keluarganya Miyamizu nih guys. Setelah melakukan ritual tersebut, Mitsuha kemudian berjalan pulang dengan adiknya Yotsuha. Namun karena merasa bosan dan kesal dengan hidupnya, Mitsuha tiba-tiba berteriak dengan keras dan dia mengatakan bahwa dia sudah lelah dengan keadaan kotanya dan hidupnya sendiri. Dan dia bahkan berharap ingin menjadi seorang laki-laki saja di kehidupan selanjutnya yang hidup di kota Tokyo. Di suatu pagi tibalah Taki yang terbangun dari tidurnya nih. Namun ternyata itu adalah Mitsuha yang masuk ke dalam tubuhnya Taki. Sehingga si Mitsuha ini shock dan terheran-heran akan tubuh yang dimasukinya dan takjub akan keindahan kota Tokyo yang selama ini dia inginkan. Kemudian singkatnya Mitsuha yang berada dalam tubuh Taki tiba di sekolah, yang terlihat bahwa Taki ini ternyata hidup di tahun 2016 nih guys. Nah, Taki ini memiliki dua orang sahabat juga yang bernama Tsukasa dan Takagi. Teman-temannya agak sedikit bingung dengan tingkah laku Taki yang aneh saat itu, hari itu ya. Namun mereka bertiga kemudian pergi nongkrong di kafe nih. Dan Mitsuha yang berada dalam tubuhnya Taki sangat senang sekali karena bisa merasakan kafe yang sesungguhnya.
Karena selama hidupnya di desanya, dia tidak pernah merasakan kafe, ibarat mimpi menjadi kenyataan nih guys buat si Mitsuha. Namun keanehan temannya bertambah lagi nih ketika si Taki mau pergi kerja, namun si Taki ini tidak tahu tempat kerjanya di mana. Nah ternyata Taki memiliki pekerjaan sebagai pelayan di restoran, dan karena memang belum terbiasa, si Mitsuha yang berada dalam tubuhnya Taki sangat kebingungan dan sampai frustrasi nih guys. Sampai-sampai si Mitsuha mengatakan bahwa dia ingin mimpinya segera berakhir. Namun ketika ada pelanggan yang komplain karena ingin makan gratis, dirinya ditolong oleh rekan kerjanya bernama Miki Okudera. Setelah Taki melihat rok yang digunakan Okudera robek karena diisengin, Taki kemudian membalas kebaikannya dengan menjahitkan bahkan menyulam dengan unik celananya si Okudera yang robek itu sebagai ucapan terima kasihnya. Dengan sejak saat itu, Okudera pun sangat mengagumi Taki. Nah sepulangnya ke rumah, si Taki atau alias si Mitsuha penasaran dengan kehidupannya si Taki nih. Dan kemudian dia ngecek HP-nya si Taki, yang ternyata bahwa Taki ini adalah pria yang rapi atau terorganisir dengan baik dengan banyaknya catatan dalam HP-nya Taki. Dan bahkan si Mitsuha ini menemukan bahwa sepertinya Taki pun mengagumi si Okudera nih guys. Nah sebelum hari itu berakhir, dia menuliskan nama Mitsuha di telapak tangannya Taki nih. Ya mungkin untuk mengingatkan Taki bahwa Mitsuha pernah masuk ke dalam tubuhnya. Karena keesokan paginya ketika terbangun dari tidurnya, si Taki ini kaget guys melihat ada nama Mitsuha di telapak tangannya dan isi HP-nya yang terdapat catatan yang ditinggalkan oleh Mitsuha. Taki sangat kebingungan dengan apa yang telah dilakukan oleh Mitsuha sebelumnya, sampai temannya pun merasakan ada hal yang berbeda antara dirinya hari ini dan kemarin. Bahkan sampai rekan kerjanya si Taki ini terlihat sangat kesal atas apa yang dilakukan oleh si Taki dengan Okudera. Ya gimana gak kesel, sampai-sampai si Okudera ini bisa ngedipin matanya ke Taki nih guys. Nah di sisi lain terbangunlah Mitsuha dalam tubuhnya sendiri. Namun di tangannya ada bertuliskan, "Mitsuha, siapakah kamu?" Ketika sampai di sekolah, teman-temannya pun menatap Mitsuha dengan sangat sinis ya kelihatannya, dan sehingga membuat Mitsuha ini kebingungan sendiri nih guys, dan bertanya kenapa, ada apa ya. Nah sampai temannya memberitahu bahwa kemarin di kelas menggambar, si Mitsuha ini mendengar ejekan dari teman-temannya terhadap dirinya, yang memang sudah keterlaluan sih sampai selama ini. Dan sampai pada akhirnya Mitsuha menendang meja sampai terjatuh nih guys. Sampai pada akhir kebingungan mereka berdua, keduanya baik Mitsuha dan Taki mencoba untuk mengecek apa isi catatan yang ditinggalkan dalam HP mereka masing-masing. Dan kemudian mereka menyadari bahwa mereka berdua telah saling bertukar tubuh nih guys. Dan kemudian mereka berdua mulai berkomunikasi satu sama lain dengan meninggalkan catatan di kertas dan juga melalui notes atau catatan di HP mereka nih. Nah semakin lama mereka terbiasa dengan kehidupan masing-masing keduanya, sehingga mereka mulai mencampuri urusan kehidupan pribadi mereka satu sama lain. Di satu sisi, si Taki ini membantu Mitsuha agar dapat disegani oleh teman-teman yang suka membicarakan dirinya atau membuli mungkin ya, dan juga membuat Mitsuha menjadi siswi yang lebih dikenal di sekolahnya. Di sisi lain, si Mitsuha ini membantu Taki untuk dapat berkencan dengan Okudera nih guys, wanita yang si Taki kagumi. Suatu pagi, Taki yang berada dalam tubuh Mitsuha terbangun dan pergi bersama dengan adik dan neneknya mendaki gunung. Dalam perjalanan mereka, si nenek Hitoha ini menceritakan tentang Musubi, yang adalah dewa yang dipercaya sebagai ikatan cinta, di mana bisa menghubungkan seseorang yang ditakdirkan untuk bersama. Sampai pada akhirnya mereka sampai ke kuil keluarganya Miyamizu. Kuil tersebut dikelilingi oleh dua aliran air, yaitu dipercaya sebagai pemisah antara dua dunia. Sampainya di sana, neneknya menyuruh Taki dalam tubuh Mitsuha itu untuk mempersembahkan kuci kamizake kepada dewa di dalam kuil tersebut. Setelah itu, neneknya kemudian tiba-tiba menegur Mitsuha yang sudah dicurigainya bahwa yang di dalam tubuh Mitsuha itu bukanlah cucunya, namun orang lain. Tiba-tiba bergantilah scene di mana Taki terbangun dari tidurnya dan pergi berkencan dengan Okudera yang sudah diatur sebelumnya oleh si Mitsuha. Di dalam kencannya, Taki tertarik melihat pemandangan foto Itomori yang dia ingat ketika dia berada dalam tubuhnya Mitsuha. Ketika sudah berkencan dengan Okudera yang kelihatannya tidak berjalan dengan baik, Taki pun mencoba untuk menelepon Mitsuha.
Namun sayangnya tidak berhasil ya guys. Ya karena perbedaan waktu antara mereka berdua nih. Sampai di scene lain, Mitsuha yang menerima telepon bukannya dari Taki, namun dari temannya si Tesi. Dan Mitsuha ingat bahwa hari itu adalah hari dimulainya festival dan saatnya untuk melihat komet pada malam nanti. Dan malam pun tiba, kedua temannya sangat kaget melihat Mitsuha yang berambut pendek tanpa mengenakan pita merahnya. Kemudian Mitsuha dengan mengenakan kimononya berjalan-jalan dengan kedua sahabatnya. Namun sambil berjalan, kedua sahabatnya masih bingung kepada Mitsuha, kenapa dia memotong pendek rambutnya. Dan sampailah mereka ke tempat tujuan mereka untuk melihat komet dengan sangat jelas. Di sana angin sangat bertiup dengan sangat kencang dan pemandangannya pun sangat indah. Kemudian Mitsuha menatap ke langit untuk melihat komet yang indah itu. Nah tiba-tiba tidak lama kemudian dia dikagetkan ketika komet tersebut terbagi menjadi dua dan jatuh tepat di desanya. Semenjak itu Taki dan Mitsuha tidak pernah bertukar tubuh lagi nih. Akhirnya Taki memutuskan untuk pergi menemui Mitsuha secara langsung dengan membawa beberapa sketsa yang dibuat berupa gambar lokasi atau tempat di desa Itomori tersebut sesuai dengan imajinasi yang diingatnya. Kemudian meskipun si Taki sebenarnya ini tidak mengetahui desa tempat Mitsuha tinggal, yaitu keberadaannya si Itomori ini. Di dalam perjalanannya bersama dengan Okudera dan Tsukasa, Taki sudah hampir berputus asa karena dalam perjalanannya tidak ada satupun orang yang mengetahui lokasi dari sketsa yang dia buat. Namun ketika mereka bertiga makan di restoran ramen, pelayan di sana mengenali sketsa gambar yang Taki buat. Dan pelayan tersebut mengatakan bahwa desa tersebut bernama Itomori. Dan kebetulan dia lahir di sana nih. Dan betapa bahagianya Taki mendengar kabar tersebut. Namun sayangnya, orang tersebut mengatakan bahwa desa Itomori yang dulunya sangat indah menjadi hancur dan menjadi kawah raksasa karena disebabkan oleh jatuhnya komet Tiamat pada 3 tahun lalu. Dan hal itu membuat Taki sangat kaget. Dengan rasa penasarannya, Taki pun menghampiri tempat tersebut dan betul sekali apa yang dikatakan oleh pelayannya tersebut. Nah, meskipun teman-temannya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Taki tentang tempat tersebut, tapi Taki sangat yakin banget bahwa itu adalah tempatnya di mana ketika dia menjadi Mitsuha. Namun keyakinannya sirna ketika melihat catatan yang ditulis oleh Mitsuha di HP-nya hilang perlahan. Dan sampai pada akhirnya tidak ada satupun catatan yang tertinggal nih. Kemudian Taki pergi ke perpustakaan setempat dan membaca mengenai peristiwa komet Tiamat tersebut. Dan Taki pun membaca buku catatan laporan mengenai korban jiwa yang salah satunya adalah Mitsuha. Dan Taki sangat kaget dan tidak percaya bahwa Mitsuha telah tiada. Ketika sudah menjelang malam, Okudera coba menghampiri Taki dan bertanya mengenai tali gelang yang berwarna merah yang dikenakan oleh Taki di tangannya. Akhirnya dia melihat tali gelang yang digunakannya tersebut dan Taki hanya ingat bahwa ada seseorang yang telah memberikannya waktu yang lampau. Ya cukup lama sih waktunya. Kemudian sambil melihat terus tali gelang yang digunakan tersebut, Taki tiba-tiba ingat perkataan seseorang yaitu neneknya Mitsuha mengenai tali gelang tersebut. Nenek Hitoha atau neneknya Mitsuha itu pernah mengatakan bahwa tali yang terdiri dari benang-benang yang kusut dan terurai dapat tersambung atau terhubung kembali seperti waktu. Lalu tiba-tiba Taki mengingat suatu tempat di mana dirinya sebagai Mitsuha pernah ke tempat tersebut, yaitu kuil keluarganya Miyamizu untuk menaruh sebuah persembahan kepada dewa di dalam botol. Pada akhirnya Taki meninggalkan pesan kepada Miki dan Tsukasa bahwa dirinya akan pergi ke tempat terakhir seorang diri saja dan meminta mereka untuk kembali ke Tokyo. Sesampainya di sana dalam kondisi hujan, dia melihat kuil keluarganya Mitsuha tersebut dan dia menangis terharu nih guys, karena ternyata tempat itu beneran ada. Nah sesampainya di sana, dia masuk ke dalam kuil tersebut. Lalu Taki mengingat bahwa botol sake yang ada di sana adalah botol yang pernah dibawanya atau ditaruhnya. Dan saat itu dia menyadari dengan begitu kotornya botol tersebut, waktu antara Mitsuha dan Taki itu terpaut 3 tahun lamanya. Nah setelah itu Taki meminum kuchi kamizake dengan keyakinan bahwa musubi atau dewa yang dipercaya itu dapat menghubungkan kembali waktu yang terputus. Dan Taki berharap mendapat kesempatan sekali lagi untuk dapat terhubung kembali ke dalam tubuh Mitsuha sebelum komet menyerang dan untuk menyelamatkan si Mitsuha nih. Nah entah bagaimana tiba-tiba Taki terpleset dan terjatuh dan diperlihatkan gambar komet yang sangat terang
dan tali gelang di tangannya memanjang seolah-olah mencari atau menembus waktu atau dimensi lain. Kemudian diperlihatkan kisah hidupnya si Mitsuha dari lahir sampai ibunya meninggal dan ayahnya pergi meninggalkannya. Nah, kenapa ayahnya pergi nih guys? Selain itu, Taki juga diperlihatkan bahwa Mitsuha mencoba pergi menemui dirinya ke Tokyo nih. Namun karena mungkin Mitsuha sangat kecewa dikarenakan Taki tidak mengenalinya. Ya mungkin karena perbedaan waktu 3 tahun itu guys. Maka Mitsuha setibanya pulang ke rumahnya meminta neneknya untuk memotong rambutnya menjadi pendek. Nah itulah yang membuat teman-temannya tadi merasa bingung ya guys. Sampai si Taki ini melihat bahwa Mitsuha ini sebelum meninggal sedang menatap ke langit melihat komet tersebut jatuh. Tiba-tiba Taki terbangun dalam tubuh Mitsuha pada pagi hari di saat hari festival dan komet Yamato jatuh nih. Yang intinya Taki dikasih kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Mitsuha dan warga Itomori dari komet. Namun neneknya menyadari dan mengetahui bahwa bukanlah cucunya yang berada dalam tubuh Mitsuha saat itu. Kenapa neneknya bisa tahu nih? Nah itulah kenapa nama belakang mereka bisa sama-sama ada kanji H-nya guys. Karena nenek dan Mitsuha serta Yotsuha itu memiliki kanji nama yang sama. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa dari zaman nenek serta ibunya yaitu Futaba pun pernah melakukan hal yang sama seperti Mitsuha lakukan, yaitu pernah bertukar tubuh dengan orang lain. Dan hal tersebut selalu terjadi di dalam keturunan keluarga si Miyamizu ini guys. Oke sebentar nih guys, kita mau bahas sebentar kenapa ayahnya pergi mau ninggalin keluarganya tadi. Nah ayahnya ini pernah berkata bahwa dirinya tidak percaya lagi dengan kepercayaan dari kuil keluarga Miyamizu, karena hal tersebut tidak bekerja pada dirinya. Nah mungkin sewaktu ayahnya ingin menyelamatkan ibunya yang sakit, yaitu dengan cara yang sama, dengan melalui pertukaran tubuh tersebut. Nah seperti yang dikatakan oleh neneknya tadi, bahwa keturunan keluarga Miyamizu ini pernah melakukan pertukaran tubuh. Nah namun sayangnya pertukaran tubuh yang dilakukan oleh ayahnya tidak berhasil. Nah itulah mengapa ayahnya menjadi kecewa dan pergi meninggalkan kepercayaan dan keluarganya nih guys. Kemudian lanjut kembali dimana ketika neneknya sudah mengetahui bahwa di dalam tubuhnya Mitsuha itu bukan cucunya, lalu Taki menyampaikan lewat tubuh Mitsuha itu bahwa dirinya mau menyelamatkan desa Itomori dari jatuhnya komet pada malam hari nanti. Nah sesampainya di sekolah, Teshi dan Saya-chan kaget melihat rambut Mitsuha yang pendek dan tidak menggunakan pita berwarna merah yang selalu digunakannya. Kalau teman-teman ingat, scene ini adalah hari yang sama dengan ketika Mitsuha yang berambut pendek dan tidak pakai pita di rambutnya yang saat itu menggunakan kimono pada malam festival sebelum Mitsuha meninggal. Tapi bedanya saat ini yang ada dalam tubuh Mitsuha adalah si Taki ya guys. Nah singkatnya, Mitsuha ini meminta tolong kepada dua sahabatnya itu untuk membantunya melakukan evakuasi warga setempat karena akan ada komet yang jatuh malam nanti. Karena kalau tidak semua orang akan mati. Mereka bertiga membagi tugas masing-masing untuk melakukan aksi evakuasi ini nih. Ketika Mitsuha berusaha membujuk ayahnya untuk membantunya, namun ayahnya tidak percaya dengan bualannya Mitsuha saat itu. Dan ayahnya menolaknya sehingga membuat Mitsuha marah dan kecewa. Di tengah perjalanan Mitsuha yang tampak kecewa dan marah mencoba melarang orang yang ditemuinya untuk segera meninggalkan kota, termasuk adiknya sendiri si Yotsuha, untuk membawa neneknya pergi. Adiknya sangat bingung dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya tersebut dan memberitahu bahwa ada yang aneh dengan kakaknya ketika sehabis pulang dari Tokyo kemarin. Nah terdiamlah si Taki dalam tubuh Mitsuha mendengar bahwa Mitsuha pergi ke Tokyo. Nah sejenak Taki berpikir dan bertanya apakah saat ini Mitsuha berada dalam tubuh Taki di kuil keluarga Miyamizu. Karena firasatnya begitu kuat, Taki kemudian bergegas meminjam sepedanya Teshi menuju ke sana. Di sisi lain, Mitsuha kaget karena kembali masuk ke dalam tubuhnya Taki yang sudah berada di dalam kuil keluarganya. Dan dia mencoba keluar dari kuil tersebut untuk meraih puncak gunung dan untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Taki di tempat tersebut. Nah sesampainya di puncak, si Mitsuha ini kaget melihat kotanya sudah hancur, di mana terdapat kawah yang besar sehingga membuatnya teringat akan peristiwa komet Yamat yang jatuh pada waktu malam festival diadakan yang ada di desanya. Dan menyadari bahwa dirinya telah mati saat itu. Nah di dalam perjalanan menuju kuil, si Taki yang berada dalam tubuhnya Mitsuha mendengar suara Mitsuha dan Taki dibawa ke dalam memorinya Mitsuha, di mana 3 tahun lalu saat Mitsuha mencoba menemui dirinya
di Tokyo. Namun sangat disayangkan sekali ketika mereka bertemu saat itu Taki tidak mengenal Mitsuha sama sekali ya, dikarenakan perbedaan waktu tersebut. Namun sebelum mereka berpisah, Mitsuha sempat memberikan pita merahnya kepada Taki, dan sampai 3 tahun ke depan dia memakainya sebagai gelang keberuntungan di tangannya. Nah, kalau teman-teman ingat musubi yang diucapkan oleh nenek Hitoha, di mana musubi adalah dewa yang dipercaya sebagai ikatan cinta yang dapat menghubungkan seseorang yang ditakdirkan untuk bersama kembali. Nah, maka melalui kepercayaan tersebut dan melalui perantara tali pita merah yang diberikan oleh Mitsuha tersebutlah yang bisa membuat Taki dan Mitsuha bertemu kembali nih guys. Kemudian sampailah Taki dalam tubuh Mitsuha di puncak gunung dan berteriak memanggil Taki, dan begitu juga sebaliknya. Taki dan Mitsuha mendengar suara panggilan nama mereka tersebut, dan akhirnya mereka berdua berlari ke arah suara tersebut dan juga ke arah sinar matahari yang menjadi pembatas antara dunia dan dimensi mereka berdua. Karena matahari dipercaya dapat digunakan sebagai petunjuk arah untuk menemukan sesuatu atau seseorang yang kita mau cari. Namun ketika di suatu titik mereka merasakan kehadiran mereka satu sama lain, namun masih belum dapat saling melihat dikarenakan mereka berada di masa waktu yang berbeda. Sampai ketika saatnya matahari mulai terbenam atau disebut dengan kata waredoki. Nah, kata waredoki ini pernah dijelaskan oleh gurunya Mitsuha nih guys, kalau teman-teman ingat di sekolah, dimana yang artinya adalah waktu dimana sudah senja atau pergantian waktu antara sore dengan malam hari, dimana memang kepercayaan buat orang-orang mereka bahwa mereka dapat bertemu dengan sesuatu atau seseorang dari dimensi lain pada waktu itu. Dan perlahan langit pun berubah sampai pada akhirnya mereka berdua dipertemukan. Taki dan Mitsuha sudah kembali ke dalam tubuh mereka masing-masing. Di dalam pertemuannya mereka bercanda dan tertawa bersama nih. Taki mengembalikan tali pita merah milik si Mitsuha yang sudah dipakai selama 3 tahun ini. Dan setelah itu pun Taki mengingatkan Mitsuha untuk melakukan tugasnya untuk menyelamatkan warga Itomori. Nah, sebelum matahari mulai terbenam dan pertemuan mereka berakhir, keduanya memutuskan untuk saling menuliskan nama mereka masing-masing di tangan mereka, supaya mereka tidak melupakannya ketika mereka kembali ke waktu asli mereka nanti. Namun sebelum Mitsuha selesai menulis nama di tangan Taki, matahari tiba-tiba sudah terbenam dan malam hari pun tiba, dan mereka kembali terpisah. Nah, di sini udah mulai sedih nih guys. Namun tidak lama kemudian mereka tidak dapat mengingat nama mereka kembali. Ingatan mereka pun masing-masing perlahan tiba-tiba menghilang nih guys. Dalam kesempatan yang terakhir, ketika rasanya sudah tidak mungkin bagi Mitsuha dan sahabatnya melakukan evakuasi, Mitsuha berlari dan mencoba kembali membujuk ayahnya. Namun di tengah perjalanan yang melelahkan, Mitsuha terjatuh dan hampir putus asa. Namun Mitsuha mencoba membuka telapak tangannya dan melihat tulisan yang ada di telapaknya untuk mengingat nama Taki. Namun bukanlah nama Taki yang dilihatnya, tapi bertuliskan "Aku mencintaimu". Nah, dengan penuh semangat, Mitsuha berlari kembali dan tiba di tempat ayahnya tepat pada waktunya sebelum komet jatuh. Dan seketika itu juga komet jatuh dan menghancurkan desa Itomori. Nah, apa yang terjadi kemudian nih guys? Kemudian cerita berlanjut langsung 8 tahun kemudian, di mana Mitsuha pada akhirnya berhasil membujuk ayahnya untuk melakukan evakuasi terhadap penduduk di Itomori, sehingga banyak warga yang berhasil diselamatkan. Sementara di sisi lain, Taki yang sedang berusaha mencari dan melamar pekerjaannya, namun sayangnya masih belum berhasil mendapatkan kerjaan satupun, karena memang masih ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya yang harus dia cari, dan Taki pun tidak tahu entah apa sebenarnya itu. Satu hal yang dia ingat di masa lalunya hanya tentang keterlibatan dirinya dalam peristiwa komet jatuh di Itomori, yang selalu dia baca beritanya tentang peristiwa tersebut. Nah, singkatnya, ya karena memang sudah jodoh ya, filmnya menceritakan bahwa Mitsuha dan Taki akhirnya bertemu kembali di antara persimpangan kereta yang mereka naiki masing-masing, dan mereka menyadari bahwa selama ini yang hilang dalam dirinya adalah seseorang yang mereka cari nih. Nah, kemudian mereka berdua langsung cus berlari meninggalkan stasiun tempat kereta mereka turun, dan dari arah yang berbeda mereka sampai di suatu titik temu yang sama. Taki melihat Mitsuha dan begitu juga sebaliknya. Pandang-pandangan nih ceritanya. Akhirnya Taki memberanikan diri untuk bertanya terlebih dahulu, dan dengan malu-malu sambil menangis, Mitsuha pun membalas pertanyaan Taki. Dan akhirnya happy ending deh guys. Kesimpulannya adalah pertukaran tubuh yang dipercaya oleh keluarga Miyamizu ini
itu bukan hanya sekedar untuk main-main saja nih guys, namun ada tugas yang harus diemban atau dikerjakan di dalamnya, yaitu untuk menolong atau menyelamatkan seseorang yang meskipun memang hasilnya tetap saja cuma ada dua, yaitu tidak berhasil dan berhasil nih. Nah, bagusnya di film ini tetap diperlihatkan keduanya, di mana ketidakberhasilan diperlihatkan seperti yang dicontohkan oleh ayahnya Mitsuha waktu menolong ibunya yang sakit. Tapi yang berhasil diperlihatkan ketika Taki dapat menyelamatkan Mitsuha dan seluruh desanya dari komet Yamat. Nah, paling itu aja sih guys kesimpulannya. Nah, sekian film dari Kimi no Na wa. Semoga apa yang disampaikan dalam review film ini bisa bermanfaat dan memberikan penjelasan yang cukup baik untuk teman-teman semua nih. Jika dari apa yang aku jelaskan ada yang kurang tepat atau ada yang salah dan teman-teman ada yang lebih paham tentang film ini, silakan teman-teman langsung komen aja ya guys. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel Ogut ini dengan klik tombol subscribe dan like. Dan jika kalau kalian suka, silakan di-share ke teman-teman yang lain supaya Ogut tetap semangat nih dalam buat video-video selanjutnya buat kalian. Oke guys, paling itu aja dari Ogut. Kalau gitu sampai jumpa lagi di video-video Ogut berikutnya. Thank you guys dan bye-bye.